Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar ilmu bahasa, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Saiful Rahman MPD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang fonologi. Sebelum ke pemaparan materi, kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, saya Alfian Setiawan. Di sini saya sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendirian. Saya di sini bersama pemateri-pemateri. Yang pertama ada Melina Ilma Antini, yang kedua ada Lutfiah Sifaun Nazah, yang ketiga ada Hilda Nurul Ajijah Fauziah, dan yang terakhir ada Nandini Prameswari. Sebelum ke pemaparan materi, saya di sini sebagai moderator akan memaparkan sedikit tentang fonologi. Penulisan fonologi adalah suatu kajian bahasa yang berusaha mengkaji bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi ujaran yang dimaksud adalah pembentukan fonem-fonem yang disatukan menjadi sebuah kata. Oleh fonologi, bunyi ujaran ini dipelajari dengan dua sudut pandang. Pertama, bunyi ujaran dipandang sebagai media bahasa semata. Kedua, bunyi ujaran dipandang sebagai bagian dari sistem bahasa. Selebihnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh pemateri-pemateri berikut. Menurut Abdul Khair, fonem adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Untuk menentukan sebuah bunyi itu fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkan dengan kata lain yang mirip. Jika ternyata kedua kata itu berbeda maknanya, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem, karena bunyi itu membedakan makna kedua kata tersebut. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Contohnya yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alofon. Nah, alofon itu adalah variasi bunyi yang dihasilkan dari suatu fonem. Alofon terbagi menjadi dua, yaitu alofon vokal dan alofon konsonan. Yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai alofon vokal. Seperti yang kita ketahui, huruf vokal itu ada 5, tapi tidak semua vokal memiliki alofon gitu. Contohnya huruf A. Huruf A mau bagaimanapun dimasukkan konsonan apapun, dia bunyinya akan tetap huruf A gitu. Nah, berarti ada sisa 4 huruf vokal ini memiliki alofon yang bervariasi. Yang kita bahas yaitu dari huruf fonem E. Nah, fonem E memiliki 3 alofon. Yang pertama, E terbuka, bisa dicontohkan dengan seperti sate, sore, dan lain-lain. Yang kedua, ada alofon tertutup. Nah, alofon tertutup ini kenapa disebut tertutup? Karena setelah huruf E ada konsonan yang menutupnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar grafem. Grafem berasal dari bahasa Yunani yang berarti menulis. Grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Contohnya yaitu huruf alfabet, angka, tanda baca, simbol, dan sistem penulisan lain. Grafem adalah sistem pelambangan bunyi yang disebut juga sistem ejaan. Grafem dibagi menjadi dua, yaitu grafem fonetis dan grafem fonemis. Grafem fonetis yaitu yang mengikuti sistem fonetis, lebih populer disebut juga ejaan, atau fonetis yang melambangkan bunyi-bunyi yang diucapkan dalam bentuk huruf. Sedangkan yang kedua, grafem fonemis, yaitu ejaan fonemis yang melambangkan fonem-fonem bahasa tertentu dalam bentuk huruf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fonotaktik. Yang pertama ada pengertian fonotaktik. Menurut Alwi Hasan, fonotaktik adalah kaidah yang mengatur
tentang deretan fonem yang terdapat ataupun tidak terdapat dalam suatu bahasa. Selain itu, adapun pengertian fonotaktik menurut Mujono. Beliau menyatakan bahwa fonotaktik merupakan aturan dalam merangkai suatu fonem untuk membentuk suatu fonologis yang lebih besar, misalnya suku kata. Saya juga mengambil pengertian fonotaktik dalam Kamus Linguistik. Fonotaktik adalah urutan fonem yang dimungkinkan dalam suatu bahasa. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.